transportasi, menghubungkan masyarakat, menghubungkan budaya, menghubungkan perekonomian, dan menghubungkan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perjalanan panjang pembangunan sektor transportasi diwarnai dengan pengaruh teknologi maju, termasuk teknologi digital yang berkembang demikian pesat. 10 tahun terakhir, era digitalisasi juga ditandai dengan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kementerian Perhubungan terus berbenah, melakukan peningkatan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek bidang penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Berbagai capaian telah diraih di bidang transportasi laut, transportasi darat, transportasi udara, perkeretaapian, perizinan dan pelayanan pemerintah lainnya. Akan tetapi, kita belum bisa berpuas diri. Sejumlah tantangan ke depan masih harus dihadapi, di mana teknologi terus berkembang, kondisi geopolitis yang dinamis, persaingan global, ekonomi dan industri yang semakin ketat, tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi, tantangan keberlangsungan yang masih harus diselesaikan, serta berbagai tantangan lainnya yang harus disikapi secara tepat dan strategis. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, Kementerian Perhubungan turut bergegas. Visi transportasi emas tahun 2045 dicapai melalui sejumlah tahapan strategis. 2024, peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2025 sampai 2029, penguatan fondasi dan inisiasi transformasi digital. 2030 sampai 2034, penguatan transformasi digital sektor transportasi. 2035 sampai 2039, kedaulatan digital sektor transportasi nasional. 2040 sampai 2044, partisipasi layanan digital karya anak bangsa di kawasan regional. 2045, partisipasi layanan digital karya anak bangsa di kawasan global. Transformasi digital di sektor transportasi tahun 2025-2029 adalah tonggak penting bagi visi transportasi emas 2045. Sinergitas, kolaborasi, keterpaduan menjadi kata kunci. Kementerian Perhubungan senantiasa bergandeng tangan bersama kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, operator jasa dan layanan transportasi, masyarakat dan pengguna jasa, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, industri, dan seluruh stakeholder. Untuk Indonesia Maju, untuk Indonesia Emas. Memahami literasi digital. Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi pengetahuan mengenai literasi digital di dunia yang terhubung. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi dalam dunia digital dengan bijak dan efektif. Mengapa hal itu penting? Kita sebagai ASN perlu memahami 4 pilar literasi digital untuk menunjang pelayanan publik dan menjaga etika serta keamanan informasi. Ada 4 pilar literasi digital, yaitu digital ethic, digital safety, digital culture, dan digital skills. Digital ethic atau etika digital mencakup pemahaman dan penerapan norma, nilai, serta tanggung jawab moral saat menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, digital safety. Keamanan digital mencakup pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dan data pribadi saat menggunakan perangkat dan layanan digital. Selanjutnya adalah digital culture, atau budaya digital adalah kemampuan untuk memahami dan berperan dalam kehidupan digital sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Selanjutnya adalah digital skills, atau kecakapan digital, adalah kemampuan teknis dan kognitif untuk menggunakan perangkat digital dan aplikasi secara efektif. Dalam video ini, kami menyoroti penerapan salah satu dari 4 pilar literasi digital, yaitu digital skills, di mana digital skill diimplementasikan secara nyata di unit kerja guna mendukung produktivitas, efisiensi, serta transformasi digital yang berkelanjutan. Salah satu implementasi yang diterapkan adalah penggunaan sistem barcode scanning yang memudahkan untuk pencatatan aktivitas dengan lebih cepat, tepat, dan mudah.
Implementasi berikutnya adalah penggunaan website e-kinerja yang digunakan untuk memantau proses pelaksanaan hingga evaluasi kinerja pada setiap ASN dengan cepat, tepat, dan tentunya efisien. Implementasi berikutnya adalah penggunaan platform ASN digital untuk mendukung kegiatan pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Digitalisasi adalah transformasi sistem manual ke digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, yang kini menjadi kunci kemajuan berbagai sektor. Keberhasilannya tak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Bagaimana sih cara peningkatan digitalisasi? Peningkatan digitalisasi perlu didukung dengan literasi digital, infrastruktur yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta budaya kerja yang adaptif dan inovatif. Dengan adanya digitalisasi, tentunya akan memberikan banyak sekali manfaat bagi instansi. Yang pertama adalah pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan, kemudian meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, dan memberikan kemudahan dalam mengakses data serta informasi. Jika instansi tidak menerapkan digitalisasi, maka akan berdampak pada proses pelayanan seperti pelayanan menjadi lambat karena masih menggunakan sistem manual dan rawan akan kesalahan. Hal ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kemudian, transparansi dan akuntabilitas sulit diwujudkan karena data tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit diakses.